Pernah ditipu? Enggak sih, cuman ya itu aja, bukan ditipu ya. Jadi Sodako. enggak juga. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya begini. Gimana Om ngelihat progres event-event di Banten ini Om? Iya. Ya overall sih sebetulnya kalau udah Tangerang Raya pisahin lah ya. Serang, Pandeglang, Cilegon. Karena pengalaman tuh bukan guru yang terbaik bagi saya, menurut saya. Itu guru yang paling jahat loh. Ngalamin dulu baru Siapa tahu ada pemandu bakat ya di situ ya. dan ada pemandu lagunya. Nah itu tuh pemandu bakat bener tuh. Ya. Dia dengan gratis bisa melihat loh. Ngeliat, oh itu bagus nih. Bener. Iya. Cari. Langsung ke MU ya. Amin. Maulana Ucup. Maulana Ucup. Stadion lagi tuh. Iya, stadion lagi Maulana Ucup. Kan kalau di luar negeri kan Om ya, maksudnya kita kayak punya Pernah kemana ke luar negeri? di YouTube. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Balik lagi dong. Iya, dong. Agak kaget ya, Om ya? Enggak sih. Oh, enggak. Karena udah sering nonton. Iya. Oke. Midun doang. Kita kedatangan narasumber paling spesial nih, Ya. Bos. Ya kan? Orang tua kita. Orang tua kita ya kan. Karena ini menaungi semua pemuda-pemuda. Betul, banyak Ya. supportingnya juga sama orang-orang muda yang punya Dan kreativitas. pasti anak-anak dulu udah pasti tahu. Pasti tahu ini ya kan. Dari bajunya aja tuh udah ada kan tulisannya. Oh ini tempelan. Wih. Itu kayak stiker yang ditempel. Iya, oke. Oke Om, boleh perkenalin diri dulu Om. Ya. Oke, assalamualaikum. Saya Asep Mulai Hidayat. Ya suka dipanggil Haji Rocker atau Jirok. Saya ASN Provinsi Banten. Anak buahnya Al Muktabar. Bener lagi ya itu ya. Bener. Kenapa Om bisa dikenal sebagai Haji Rocker Om? Ya dari pergaulan aja. Alhamdulillah saya diberi rezeki untuk bisa naik haji di tahun 2000. Kemudian ya saya suka musik rock gitu. Terus pada 2010 sampai ke situ, saya pernah baca buku tentang Jokowi yang rocker itu loh. Jadi di situ tuh kayak ada spirit ya, spirit untuk berjiwa rock untuk yang membuat anak muda tuh tetap optimis gitu. Benar. Sama kalau hajinya itu ya kita jangan kaku gitu. Kalau ada haji, pasti sorbanan. Iya. Sedangkan kan biar masuk ke pemuda itu harus Santai. biar masuk biar blend gitu loh. Benar. Itu aja. Terus ada yang manggil aja Haji Rocker ya. Dan sendirinya begitu aja. Itu dari tahun? Udah lama sih, dari 2010 sebelum. Setelah naik haji, Pe. Oh, Kalau iya. nggak naik, kalau itu tahun 2000 waktu itu belum gimana banget. Iya. Oh, 2010 itu terbentuklah Haji Rocker Foundation. Kalau Haji Rocker Foundation itu 2016 apa 18 ya. Saat itu kita diskusi sama teman-teman yang suka bola mau bikin event, terus kita mau bikin ya semacam legalitas gitu. Terus bikin yang namanya Yayasan Banten Mandiri. Iya, sama teman. Terus tapi kan kalau Yayasan Banten Mandiri kaku gitu ya. Terus gimana kalau kita bikin nama kayak nama nickname pasar itulah apa ya gitu. Terus ada anak-anak tuh udah Haji Rocker aja katanya, Haji Rocker Foundation katanya gitu. Wah, gua bilang, gimana kata gua kalau misalnya Haji Rocker nggak enak. Ya nggak apa-apa, orang nggak muncul juga diomongin terus. Sekarang aja pakai nama itu katanya gitu. Iya benar. Ya udah, orang teman-teman yang bekerja ayo sama-sama sebelum kita piara spirit. Benar. Ya. Iya. Nah, itu berarti sudah banyak banget melahirkan pemain-pemain keren Om. Kalau pemain keren sih ya enggak, kita hanya fasilitasi waktu itu bagaimana agar pemain bola amatir ya ada event lah. Kalau ada event kan tidak mager gitu. Sehingga tiap minggu tuh bergerak.
mudah-mudahan multiplier efeknya banyak gitu kan. Iya. Untuk yang senang event, untuk yang main bola, untuk yang nonton seperti itu. Oh, iya berarti benar-benar udah dari hati banget soal persepak bolaan ya Om ini. Ya, dari hati. Dari kantong juga. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lebih lanjut. Soalnya udah ada dari kantongnya. Iya. Ya kan agak Kan manajer. oh ya kan. Manajer X. Iya. Selain founder Haji Iya. Rocker Foundation, beliau ini juga seorang ASN. Benar. Ya kan. Ketua PISPI. PISPI ya. PISPI, Iya. ya kan. Iya. Terus pertanian. Sarjana pertanian. pertanian ya Om ya. Iya. Nah, terus gue sering lihat di Instagramnya tuh lagi pakai baju oranye. Baju oranye, coy. Oh. Ya kan gagah gitu kan. Tapi belakangnya nggak ada nama tahanan kan? Nggak ada. Itu Tahanan apa? istri kan? Nggak tahu itu, ya kan. Jadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah Iya, Provinsi. BPBD. Nah itu Om, ini sedikit aja nih Iya. soal BPBD di Banten ini Iya. Om ya. Memang kan Banten ini kalau kita lihat banyak potensi untuk terjadi bencana Om. Iya. Ya. Dari dekatnya anak Gunung Krakatau Iya, ya kan. iya. Kita juga Vulkanik, ada tsunami, tsunami, terus ada lempengan. longsor. Kita ada 14 bencana Iya. yang sudah Potensi. potensi. Apa tuh Om? Kan kayak tsunami, banjir, Iya. Longsor, longsor, gempa. gempa, pergerakan tanah. Siapa lagi? Banyak tuh 14 deh. Iya. Nah itu dari BPBD sendiri ada program-programnya nggak sih Om? Oh iya, jadi BPBD itu kan ada 3 bidang. Hmm. Satu tuh bidang saya, Hmm. pencegahan dan kesiapsiagaan. Mm-mm. Itu berarti pra ya, Oh, pra itu berarti sebelum. sebelum bencana. Iya. Jadi bagaimana kita menyiapkan? Mitigasi lah Ya, gitu hitungannya. Ini jago juga nih mitigasi. Pemuda Iya. harapan bangsa. Jadi bagaimana ya, memitigasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham ketika bencana tuh apa yang harus dilakukan sehingga bisa minimalisir Korban. risiko. Iya. Risiko. Nah, yang kedua tuh ada bidang kedaruratan. Jadi ketika terjadi bencana, dia yang bergerak tuh. Oh. Oke. Nah, yang ketiga, setelah bencana beres kan ada yang rusak, dibutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oh, berarti ada 3 step itu tadi ya? Ya, Pra, Iya. pas bencana, Darurat. pasca bencana Iya, ya. iya. Oh, kalau Om di pra. Saya di pra ya. Nah, di makanya- pra itu berarti prepare sama kayak perahu karet itu nggak sih Om? Apa Iya, jadi gimana? kita tuh intinya sih kalau yang saya pelajari dengan fokus saya adalah bagaimana membuat masyarakat itu semakin banyak tahu Benar. tentang bagaimana penanganan bencana. Oleh karena itu makanya kami tuh sering mengundang komunitas, bikin forum, kemudian juga membuat rencana-rencana kontingensi, rencana mitigasi, rencana evakuasi agar kita habis itu kita uji, sosialisasikan sehingga masyarakat tahu ketika bencana tuh Harus mereka ngapain? Bahkan BPBD itu fungsinya adalah komando dan koordinator. Jadi kita itu harus bisa koordinatori atau mengkomandoi OPD-OPD lain. Jadi misalnya Dinsos, nanti ketika bencana daruratnya kita setelah ada rumah apa namanya dapur umum bla 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 itu Dinsos masuk. Kemudian ada nanti setelah beres ada PU masuk atau Iya, gitu. kerjasamanya ke arah Seperti situ itu ya. Nah, itu kalau misalnya kayak ada donatur dari swasta itu dari BPBD juga nerima juga itu? Oh bisa ya. Pemerintah provinsi terima. Terima dari donatur swasta Iya. pun. Oke. Bahkan sekarang kan banyak bukan hanya donatur NGO dari luar itu. Iya. Banyak ke kita. Nah, itu Om di BPBD ini baru apa udah lama Om? Baru 3 bulan. Oh, baru 3 Oh, bulan. baru 3 Baru, bulan. iya. Baru 3 bulan. Tapi ngomongnya udah kayak yang udah berapa tahun. Iya, ya udah kan? jago banget ya kan. Keren. Iya, pemaparannya. Terus kalau misalnya nanti ada bencana nih Om, kira-kira kan dari tadi peranya berarti. Iya. Sebenarnya apa sih Om yang harus dilakukan sama masyarakat? Ya intinya kan begini, yang pertama kali mendapatkan yang mengalami ada kan masyarakat. Iya. Kita kan dapat EWS Urban System misalnya. Kan dari sensor-sensor kita misalnya tsunami, gempa atau lain-lain. Iya. Yang pertama mengalami kan masyarakat. Bukan kita dapat laporannya sinyalnya seperti itu. Iya. Makanya kan agar masyarakat itu mengurangi risiko dan langsung tidak dapat, mereka harus tahu kan antisipasinya seperti itu. Jangan tiba nunggu BPBD nggak bisa. Makanya kita harus mencerdaskan masyarakat. Benar. Iya, untuk menangani itu. Berarti kejadian, sorry Om, kita bahas agak Berarti sedikit ini yang lalu. antara BMKG dengan
Apa? Oh, BPBD. nah BMKG itu kan Badan Meteorologi Iya. Geofisika gitu kan. Dia itu selalu mengirimkan ke kita data-data cuaca, iklim, kemudian itu. Nah itu kan nanti gempa misalnya. Iya. Nah itu kan nanti kelihatan mana yang berdampak atau tidak. Nah, kita juga bisa pelajari, oh misal curah hujan atau apa, kita udah bisa. Dari situ data jadi informasi sehingga kita bisa untuk memitigasi seperti itu. Oh gitu. Oh iya, soalnya kan kayak kejadian yang sebelumnya nih Play, yang tsunami. Oh iya. Iya. Banten. Iya. Itu kan bener-bener Nggak ada unpredictable. kabarnya. Nggak Betul. terprediksi Betul. segala macam, bahkan sampai ada panggung lah saat itu ya kan. Iya. Nah itu gimana Tom? Ya itu makanya itu dibilangnya silent tsunami kan. Ya, saya juga waktu itu ingat-ingat tuh tiba-tiba ini air naik. Iya. Oh ini tsunami, wah simpang siur waktu itu. Banyak yang ibaratnya tidak bisa langsung bisa memutuskan waktu itu kan. Ternyata ada kejadian ini kayak gini. Makanya ini saya juga senang nih bisa ngomong di sini, teman-teman selaku pentahelix kita di dunia informasi itu ya bisa memberikan informasi yang tepat. Salah satunya adalah kepanikan itu kan juga udah bencana tuh. Iya. Kita butuh sumber informasi yang akurat dan valid. Itu ya dengar ambillah informasi dari yang terpercaya. Itu ya pemerintah lah, jangan percaya jangan percaya sama yang hoax. Ya kan. Tapi kemarin memang yang tsunami itu simpang siur ya. Kadang pemerintah pun juga sebenarnya agak bingung ya kemarin Tom ya. Nah, oleh karena itu makanya kan kita pun harus bisa. Nah, BPBD ini makanya membuat kajian-kajian, misalnya rencana kontingensi, rencana evakuasi, agar yaitu masing-masing itu harus ada dikomandoi, dimanajemeni. Itu ketika datang itu semua pemerintah harus ada pemimpinnya, manajernya, komandonya, dan itu ada di BPBD. BPBD nanti ada tugasnya, misalnya TNI Polri bagian apa, kemudian Dinsos apa, PU apa, itu nanti kita ketuanya kan Sekda. Jadi punya kebijakan, dia nanti bisa mengomandoi itu. Oke. Udah keren banget ya ini kalau Om Haji Rocker ini sudah ada di situ ya. Amin. Iya. Amin. Kalau Kita jangan ada bencana. Syukur sih gitu ya. Sih begitu, tapi melihat potensi Banten yang ini ya soalnya bentar lagi sulit Desember kan. Berber ya. Iya, kalau udah kemarin berber kayak kan banjir besar itu udah ya. harus banyak simulasinya. Iya, Ya. simulasi. Ya makanya kata saya tuh kalau bisa jangan, karena apa? Itu kemarin misal banjir bandang atau sampai sekarang masih belum selesai itu rekonstruksi rehabilitasi. Paskanya ini Om. Iya, paskanya belum beres. Maksudnya kan tidak akan seperti nomor awal kan. Benar. Seperti perumahannya gimana. Kayak tsunami juga tuh rumah huni sementara atau itu kan masih banyak. Masih banyak. Belum semua. Benar, yang di Aceh aja sampai berapa puluh tahun Nah, baru itu. Oh iya. recovery kan gitu. Makanya kita di mitigasi dan pencegahan kalau bisa jangan sampai terjadi. Ayo sama-sama informasinya harus kita share agar masyarakat paham dan tahu dan menghindari itu. Minimalis resiko. Nah kan kalau di Jepang itu kan Om ada yang namanya misalnya gempa tuh Pernah dia di punya Jepang, ya? di YouTube. Tapi bagus emang nih. Kenapa selalu jadi contoh Jepang itu? Iya. Iya. Iya, balik lagi kan. Makanya di kita juga ada program tuh SPAB atau apa. Nah, itu dengan Dinas Pendidikan. Kita mengomandai, mengkoordinasi tugasnya di Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi dari kecil. Iya, benar iya dari lebih kecil. Mudah ngajarin anak kecil kan dibandingkan orang tua ya kan. Iya. Benar. Tapi emang kualitasnya juga keren ya Jepang itu ya. Maksudnya kayak jalanan aja kena gempa sedikit tuh nggak akan retak. Beda sama di sini. Gempa dikit udah retak brek gitu. Oh, Itu terjadi loh, ada loh ya mungkin kan. yang Jepang kalah proyek. Benar ya kan? Ya agak disayangkan aja gitu ya. Iya. Kan? Maksudnya kita juga negara yang berpotensi bencana ya kan. Benar. Harusnya mengerjakan sesuatu juga harus ada riset Iya. kualitas juga kan. Apalagi Indonesia kan Ring of Fire kan. Iya. Salah Apa satu. tuh Ring of Fire? Dikelilingi dari gunung-gunung lava. Betul. Oh, Ring of gua Fire. kira ring informasi cincin tuh, kan. Iya. anak Krakatau, termasuk Gunung Karang Pulau Sari. Gunung Karang ada sensornya gitu. Itu aktif Iya. sama Pulau Sari. Aktif kan ya Om ya? Aktif. Oh, bisa berarti Coba telepon deh. Iya. Coba. Siapa tahu diangkat. Tapi beneran aktif itu, aktif. Gunung Iya. Karang. Gunung Karang. Veronica. Veronica ya kan. Oke, kita kayaknya di BPBD cukup seru dan Iya. cukup menarik. Tapi yang lebih menarik sebenarnya soal persepak bolaan nih. Yang lebih menarik sebenarnya pergerakannya. Nah, Ya kan? Gimana? Nah, gimana nih Om? Pertama kali misalnya, kok mau sih Om
ya udahlah pemuda sini ayo kumpul gitu kumpul. yang menjadikan Haji Rocker Foundation gitu. Ya karena kan kita pernah muda. Oh, pernah muda dan Iya. tidak difasilitasi ya Om? Nah, mungkin Betul, itu betul kayaknya. mungkin sarkasnya begitu Ya ya. mungkin karena Tapi itu saya ya. pernah emang begitu ketika waktu saya jadi ketua KNP di Pandeglang, Mm-mm. 2006-2009 lah ya. Saat itu misalnya kalau ada kegiatan tuh kita anak-anak tuh selalu bawa map gitu. Iya. Bawa map proposal ke pemerintahan gitu kan Mm-mm. saat itu. Cuman tiba-tiba kan hanya difasilitasi mungkin kurang memuaskan. Iya. Saya bilang daripada minta gitu-gitu, ayo gue juga bisa ngasih gitu kan. Mm-mm. Kalau segitu mah gitu, ayo kita sama-sama pemuda kan waktu itu kan masih idealis ya. Iya. Kita jalan sendiri aja. Benar. Bahkan kita harus dari kesulitan itu ketika alhamdulillah sekarang nih Iya. saya punya rezeki ya nggak ribet-ribet kalau ada pemuda yang bener yang minta bantu ingat dulu gitu. Benar. Ingat dulu bantu aja sih. Berarti dulu mah udunan lah gitu ya Om ya? Ya macam-macam, ada yang udunan, ada yang resiko ketua dulu mah kayak gitu kan. Oh iya. Biasa. Iya sama Cuman ya- kayak ini Om ketua Enggak. Spencer. Bendahara. Agak gue turunin dikit. Nggak, tapi kan Gitu. gini, Om ketika sering melakukan hal-hal seperti itu, orang itu akan melihat Om itu sebagai gula. Ya, Iya Ya, kan? Semut datang nih, Betul, jer. betul. Nah itu gimana Om? Maksudnya memfilternya atau gimana? jadi kan saya udah lama ya sampai posisi, makanya ketika yang saya cerita tadi, nah, kasarnya bukan, ya saya terima dimarahin sih, dalam arti, aku tuh nggak suka kalau kamu tuh seperti sinterklas. Aku bilang enggak, aku tuh manusia, aku bilang. Kata Multatuli, tugas kita kan jadi manusia. Iya, Bukan jadi malaikat loh. Ya Nah, benar. makanya saya setelah bertahun-tahun memfilternya begini, jalaninya secara natural aja. Jadi kalau gua lagi ada dan Jalan. gua ingat, Ah, ya jalan. oke. Kan manusiawi tuh, Benar. ingat, lupa, ada gitu. Hmm. Bukan lagi nggak ada, misalnya ngaku-ngaku ada tuh. Mm-mm. Intinya begitu. Jadi kalau lagi nggak ada, apalagi lupa, ya lu kalau dia marah dong. Mm-mm. Tapi kita kasih bahasa juga, jangan toh saya bantu, tenang aja, nggak gitu juga. Sesuai keadaan lah gitu ya Om ya. Realita aja. Benar. Misalnya, aduh kayaknya sekarang nggak bisa, coba kapan sih jalannya misalnya. Oh masih 3 bulan, oke pelan-pelan mudah-mudahan dari sini. Iya. Tapi jangan lupa juga, nah ini bersyukurnya saya jadi ASN provinsi itu kita punya Tukin. Pernah denger kan Tukin? Iya. Tunjangan kinerja. Nah, dan saya punya program dulu tuh, One Tukin One Event. Oh gitu. Jadi ada saya yang saya posin untuk bikin kegiatan. Karena saya senang itu. Oh itu money manajemen Om gitu Iya. maksudnya? Oh jadi Tukin itu emang membuat event gitu. Iya, tapi nggak semua lah. Oh Kan kita juga iya. buat istri benar. kan. Nah Iya. ini pertanyaan gue sebenarnya, emang istri nggak marah tuh Om ya kan? Ya nggak juga sih, istri saya juga kerja. Oh iya. Ya, yang dimarahin kalau dipakai buat yang enggak. Nah. Ini kan jelas. Oh kan. Itu iya. nggak boleh. Jelas. Buat keluarga. Iya. Karena kan kita setiap event tuh selalu melihat kan Haji Rocker Foundation Iya, logonya. ya Terkenal kan? banget di mana-mana. Iya. Cuman ini doang nempelin. Ih, wah, udah keren banget. Makanya sampai aku berpikir tadi itu, Om ini memfilter ketika orang kan pasti ngeliatnya gula, udah Iya. benar gula akan sering diserang. Ternyata memfilter itu ya. Kalau lupa ya udah. Iya, alami aja. Ya itu seperti yang saya bilang, saya dimarahin. Kamu tuh kalau berlagak sinterklas, Iya. Iya. ini emang enggak. Gue bilang, saya ceritain bahwa kasarnya tuh bakar itu udah selesai. Sekarang nggak bakar duit. Bahkan saya udah bisa tahu nih bagaimana manajemen kita tuh. Oh, yang saya bilang tadi, misalnya bulat nih, Iya. masih kurang kegiatan tuh ada bolong-bolong dikit. Kita coba nutupin itu agar terjadi. Oh, hanya menambal-nambal Nambal-nambal. saja Iya, sekarang bukan gitu ya. semua bulatnya sama kita ini, emang kita apa gitu. Iya. Pernah ditipu? Enggak sih, cuman ya itu aja, bukan ditipu ya. Jadi Sodako. enggak juga. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya begini, kalau yang ditipu kan bukan karena kegiatan itu. Iya. Iya. Jadi ibaratnya gini, bukan ditipu. Jadi kan kita tuh, saya pengen tuh bukan hanya sekedar ngebantu, Iya. tapi bagaimana ketika saya bantu itu membuka kesempatan bagi mereka. Iya. Berjalan Ya lah ya. maksud saya suka kadang agak kecewanya, ya kan yang datang ke saya tuh kalian minta difasilitasi. Ketika sudah berjalan, kenapa kalian mundur misalnya? Atau kenapa kalian pecah gitu? Gitu. Iya, Sayang iya. banget gitu. Jadi ya itu, kadang saya kecewanya kalau misalnya kayak gitu.
Atau misalnya gini Om, pernah nggak ngalamin kayak Om minta proposal misalnya ke Om, nah terus tiba-tiba digunakan untuk kebutuhan pribadi gitu? Oh enggak. Saya sih nggak ada kayak gitu, makanya nggak ada. Nggak ada? Eh, paling ya sabotase di lapangan sih, tapi ya itu bukan karena mereka. Oh. Ada tuh, Iya. misalnya ada yang tiba-tiba kan setiap itu suka posting tuh. Saya cuma sederhana, ya udah gue bantu, lu posting gua posting aja, gitu kan. Posting kan biasa kelihatan ada backdropnya tuh Haji Rocker. Lama-lama pas diposting kok itu nggak ada Haji Rocker. Pas saya Zoom, ada yang ngeblok. Oh. Ada yang ngeblok sebenarnya. Waduh, saya telepon teman-teman anaknya. Cek apa sih? Maksudnya? Ada yang nutup. Oh. Iya. Ada yang nutup. Saya bilang, wah ini nih. sabotase. Maksud saya, tapi sabotase tapi cemen. Iya. Ya kalau lo nggak suka ngomong dong, jangan main belakang kayak gitu. Ya nggak? Iya. Bener. Kayak bukan orang Gentle dong ya. Kayak bukan orang Banten aja. Iya. Wow. Ya gitu-gitu aja sih Iya, biasa, iya, tapi iya. itu dinamika. Dinamika berarti kan ya, ada yang ini gitu kan. Ya itulah. Nah, ngomongin dinamika nih Om, ya kan di kota Serang lah atau Banten sendiri. Gimana Om ngelihat progres event-event di Banten ini Om? Iya. Ya overall sih sebetulnya kalau udah Tangerang Raya pisahin lah ya. Serang, Pandeglang, Cilegon. Saya sih sebenarnya agak apa ya, prihatin gitu kan. Padahal jaraknya nggak ada 20 kilo. Benar. Tapi kok di sini diharamin, di sini malah ada rame, ada 2 event yang 3 event yang bisa bebas. Iya. Saya nggak bermasuk akal itu, bingung saya. Iya. Ya, apalagi kan ya harusnya sekarang kan lagi rame juga event-event di Jakarta di mana orang-orang kaya bakar duit untuk bukan event. Tapi di sisi lain, aduh, di kita ada yang diharamin yang nggak bisa gitu. Ada yang ketipu. Gitu. Oh iya, itu prihatin tuh. Iya. Kasihan. Padahal di era digitalisasi dan di era yang modern harusnya, apalagi anak muda kan keponya tinggi. Benar. Kenapa bisa ketipu itu ya? Harusnya ya. Padahal harusnya lebih pintar ya Om ya. Makanya dengan begini kita harus sharing. Iya. Karena pengalaman itu bukan guru yang terbaik bagi saya, Betul, menurut saya. Itu guru yang paling jahat tuh. Iya. Ngalamin dulu Baru tahu. makanya ya ibaratnya kayak saya mending nanya sama yang udah tahu. Oh, Mau iya. lebih tua, mau lebih muda mesti tanya. Ngobrol baru gitu. Bahkan misalnya kita udah kayak bikin sistem informasi. Iya. Selalu sharing misalnya kayak tadi misalnya sama Midun atau yang lain atau Pak Miko atau siapa gitu. Wih, ada yang ke gua nih, ini proposal. Gimana, bantu jangan gitu. Iya, Kayak gitu aja sharing-sharing. Oh, jadi nanti tahu, siapa tahu iya, yang iya, kita sharing itu orangnya tahu gitu ya. Iya. Nah, kita pun jangan nutup itu, kita harus saling info. Karena biasanya ya celah-celah itu kalau kita menutup diri itu ya. diri atau bahkan aduh sebenarnya gua ketipu nih, tapi gua malu gengsi ngomongnya. Ngomong aja biar clear, biar tahu, jangan gak enak. Oh, iya. Akhirnya ke sini mah kita udah paham. Orang-orangnya. Bantu Ji katanya. Oh, bantu. Ya saling ini aja. Kalau ada, aduh, bantulah. Kalau nggak ada, ya bilang aja nggak apa-apa gitu aja. Iya. Kalau misalnya ini hati-hati itu mah jangan gitu ya. Iya, saling ngingetin. Oh. Dan harus objektif juga, bukan karena apa gitu. Ya sharing aja. Oh iya. Karena kan memang banyak sekali Om tragedi event-event di Kota Serang ya. Iya, saya menyayangkan itu. Jadi kadang-kadang melihat euforianya tuh mewah, glamour, bla bla, glowing bla bla, tapi ternyata di balik itu setelahnya. Iya. Makanya menurut kita tuh ya kita harus saling sharing dan oke lah anak muda itu pinginnya gimana, tapi tetap harus bertahap gitu. Jangan terlalu digeber lah, tenang pelan-pelan. Sehingga misalnya geber jangan nih, udah pas baru geber. Kalau enggak, tahannya sabar. Tapi ya itu komunikasi itu harus dinamika namanya juga ya. Harus saling ngobrol. Iya. Nah, Om ini sekarang juga lagi mau ada event ya Om ya? Sedang berjalan. Apa Om? Event bola itu Serang Super League. Serang Super. Oh, pantesan ya. Serang Premier League, sorry. Netizen itu kemarin ngomong gitu. Nih kapan lagi nih Haji Rocker bikin acara bola lagi? Kan yang udah berapa tahun sih Om Pakum? 2016 itu 2017 18 lah. Iya, 2018 sudah vakum itu Om. Berarti kan berjalan, cuman apa namanya? Ya biasa yang saya bilang itu. Ketika teman-teman tuh kok kenapa pecah, kenapa nggak terus gitu kan, sayang banget. Karena kan pengen saya tuh solid terus gitu. Konsisten. Konsisten kalau pecah, kalau gitu kan ya emang dinamika sih, tapi kalau bisa dipertahankan kenapa enggak gitu.
Akhirnya teman-teman kemarin tuh datang lagi, nadung bikin event. Hmm. Ya tinggal dibalikin sekarang. Ya udah, serius ayo gue support. Harus militan ya. Ya, Benar. ayo harus gitu. Itu udah berjalan dari? Udah sebulan lebih. Kan ada 3 bulan ya, berarti 11 atau 12 minggu ya. Itu tinggal 3 minggu lagi kita. 3 minggu lagi. Oh berarti September nih ya, September ini ya. selesai dan kita akan lanjut terus. Tujuannya sih ya agar jangan mager. Iya. Atlet-atlet punya aktivitas ya, Iya, event misalnya ada pemain tarkam juga lumayan. Benar. Sambil terus anak-anak yang senang nonton, kemudian anak yang kan ada pekerjaan juga di situ. Event misalnya hanya mengut bola, wasit ada kegiatan. Ya, siapa tahu ada pemandu bakat ya di situ ya. Dan ada pemandu lagunya. Oh nah itu tuh pemandu bakat bener tuh. Ya. Dia dengan gratis bisa lihat loh. Ngeliat, oh itu bagus nih. Benar. Cari. Langsung ke MU ya. Amin. Maulana Ucup. Maulana Ucup. Stadion lagi tuh. Iya, stadion lah Maulana Ucup. Maulana Yusuf. Iya, Yusuf. Ucup aja. Terus Om, ini ditandingnya di mana Om? Ya, Om. Oh, mau minum Om. Itu pertandingannya ada di mana Om? Oh di Kopassus. Di Kopassus. Taman Kopassus. Jadi di Stadion Kopassus itu kita ambil itu aspek keamanan yang kita lihat. Oh iya. Rentan sekali kalau istilahnya main bola orang udah konotasinya. Sebenarnya kita nggak juga kalau tempatnya oke dan kondisinya baik. Iya benar. Dan tidak ada gangguan HTAGD dari luar. Provokator gitu ya. Karena kan kalau itu kayak hiburan lah, orang butuh hiburan, Iya. ribut-ribut gitu. Itu hiburan rakyat sebenarnya Om. Iya. Berarti cukup sedih ya ketika kita melihat supporter-supporter yang kayak Wah sedih banget. banyak terjadi ya. Apalagi yang kan juruhan sedih banget. Wah iya, kayak Kanjuruhan itu. Saya pernah mengalami itu, cuma levelnya kecil ya. Tapi alhamdulillah selamat waktu itu. Saya ingat banget pertandingan Perserang lawan Persikabo. Di mana itu? Di stadion mininya Cibinong Persikabo. Oh. Lu jangan lihat Persikabo sekarang ya. Itu klub ajaib emang, tiba-tiba Liga 1. Ada. Padahal kalah lo sama Perserang waktu itu. Mungkin karena dibeli Om. Ya begitulah. Begitulah dinamika. Naiknya bukan karena kompetisi. Iya, karena duit kan. Gitu. Ibaratnya waktu itu ingat banget saya fansnya Persikabo ribut. Bukan ribut ya, kecewa sama manajemen, kalah, dia sengaja nyalain flare. Oke. Flare, akhirnya kan stadion itu banyak smoke, asap kan. Itu sampai nutupin dan akhirnya tuh pertandingan ditunda. Kacau, tunda, kita keluar untung ya pintu keluarnya apanya aman semua. Akhirnya ya itu cuma paling pingsan sebentar, dievakuasi, nggak ada korban. Tapi ngeri juga kalau itu terjadi, makanya keamanan itu perlu banyak. Berarti sempat chaos juga di situ. Sempat chaos. Benar. Ada videonya saya upload di ini, saya tuh di Facebook apa di Instagram ya. Oh. Jadi saya ngebayangin tuh ketika kejadian Kanjuruhan, ya Allah. Segitu Kanjuruhan Liga yang kemarin itu Liga 3 ya? Liga 2 ya? Liga 1-nya juga kejadian kan? Ya mudah-mudahan jangan berulang lagi. Iya. Berarti sebenarnya apa sih Om yang harus dilakukan sama supporter ini itu? menyangkut, itu kan salah satu bentuk bencana menurut saya yang non alam ya. Iya. Nah, ya harus terkoordinasi dengan baik. Makanya kan kita harus ada simulasi atau apa sebelum pertandingan tuh dicek semua yang misalnya pintu-pintunya daruratnya dirapatin kan, semua tuh dirapatin sebelumnya. Kalau terjadi ini antisipasinya apa? Iya. Terus way out-nya pintu kemana-mana aja, udah harus bisa terkoordinasi. Oh iya, karena kemarin pas Kanjuruhan banyak yang kekunci kan ya? Iya. Pintu-pintu karena nggak masih bisa belum dibuka itu. Iya. Dan yang anehnya kok bisa lolos gitu, yang kayak flare bisa lolos. Bisa lolos masuk gitu. Ya itu harus sebetulnya kalau flare itu ya kita nyalain tuh dendanya 10 juta loh. Ya sebenarnya udah ada denda banyak loh, segala macam. Itu termasuk misalnya lempar aqua. Saya pernah tuh dulu ngalamin di lempar kelatinting, kok bisa masuk? Gitu-gitu deh. Kan kalau di luar negeri kan Om ya, maksudnya kita kayak punya. Pernah kemana ke luar negeri? Di YouTube. Tapi emang bener. Iya kan, kita punya kayak KTP lah ya, member. Jadi saya pernah bikin slogan begini, bahwa stadion itu adalah wahana pendidikan juga. Benar. Emang Iya. Jadi kita ke stadion tuh pertama masuk kita harus disiplin, ada nomor tiket, kita cari kan, nomornya udah jelas kan. Kalau di kita kan susah tuh. Di mana aja. Bebas yang mana aja. Saya ingat banget tuh di YouTube saya lihat ya,
waktu El Clasico. Ini mah datang play bukan YouTube. Iya, ini pasti datang ini. Di Camp Nou tuh nonton El Clasico, itu keren banget. Iya. Jadi stadionnya kan itu kan 3 tingkat tuh. Jadi Iya, bisa sampai lihat ke tuh dari atas ya. stadionnya. Kalau misalnya tingkatnya 3 itu di atas 90.000 pokoknya. 100.000 lah penontonnya. Iya. Ya, kalau misalnya 1-2 paling 30-70. Itu kan 3 kan. Itu keren banget ya. Full itu ya. Masuk, turun, pas keluar, kehijau, keren. Habis Iya. itu tuh biasa kayak misalnya panitia tuh dia nanya nomor tiket, dianterin sebelah sini. Oh, kayak bioskop. Oh, kayak bioskop. Iya, bioskop. Kalau ini mah nggak nonton YouTube kalau ke bioskop. Waktu itu udah jelas tuh bakunya apa, dan waktu itu lagi El Clasico dan mau perpisahannya siapa Iniesta ya. Di situ tuh kayak ada map, terus ada panduan. Jadi kalau misalnya sambil nyanyinya lagunya ini loh, ada teksnya. Terus kalau misalnya kayak tour. Iya. Terus kalau misalnya ada kode apa, nyalain bendera ini. Iya bener keren banget ya. Nah maksudnya kok di luar tuh bisa terorganisir seperti itu? Di kita gitu? juga bisa terorganisir. Sebenarnya kan? Kan kita waktu saya di perseran dengan Balasim tuh mereka bikin koreo. Iya. Koreo ya? Koreo. Keren juga. Makanya menurut saya sebenarnya mereka tuh bisa ada dan harus kita fasilitasi dan percayai. Mereka bagus kok. Apa karena nggak ada IO-nya? Nggak, apa karena nggak ada penceramahnya gitu? Sebelum pertandingan harusnya ceramah dulu gitu Om. Ketua supporter itu pasti paling didengar. Kan kadang-kadang tuh ada yang di luar itu. Iya. Oh iya. Benar. Romli lah ya. Ya, Romli. Apa Romli? Rombongan liar. Romli. Jadi kenapa saya bisa klaim gitu, teman-teman Balasim itu terstruktur dan masif. Terstruktur apa? Ketika ada info tuh cepet tuh. Saya bilang, itu ada ribut, coba cek. Anak-anak bukan. Coba korwil anak-anak, bukan Kak Haji. Yaudah kalau bukan anak, biarin. Jadi kita bisa ngontrol sebetulnya. Dan itu mereka pasti nurut sama ketua supporter. Berarti yang terjadi di saat misalnya keributan segala macam di luaran sana, berarti itu di luar ketidaktahuan dari si pemimpin itu ya Om ya? Iya, dan saya yakin sebetulnya harusnya bisa kalau kecil kan kecil itu ya bisa kita antisipasi. Tapi kalau banyak kalau itu. yang banyak, tapi saya tetap key suksesnya itu ini itu tetap di ketua supporter dan manajemen tim. Jadi harus bisa nahan kita. Jangan. Karena itu kan pernah difilmin Om yang The Jackpot. Sama Vicky. Iya, ada filmnya itu yang sampai meninggal itu. Nonton mulu, keren banget saya kan? Iya. Anak apa Suratin? Enggak. Iya, Suratin. The Jack sama Viking ya. Saya sampai punya pegang jam The Jack, juga punya jam Viking. Oke, biar ini ya Om ya. Biar Bersatukan. dua-duanya begini. Biar nggak diapa-apain. Udah aman sebenarnya. Nah, itu yang gitu-gitu kan saya sempat ditanya itu jangan kayak gitu tuh harusnya ya biasa lah, itu hanya gimmick, tapi jangan sampai terjadi lah. Karena sayang ya, apalagi adik-adik kita. Benar. Jangan. Karena kan yang kecil-kecil itu sebenarnya mah dia tidak mau melakukan itu sebenarnya Om, kalau tidak dilakukan oleh orang-orang dewasa. Betul. Karena anak kecil itu meniru, ya dia ikut-ikutan pada akhirnya kan. Ya kita makanya yang udah gede jangan ngasih contoh. Malah ngajar ini. Oke, Black, kita ada sesi agree or disagree. Oke, agree to disagree yang pertama. Ya. Setuju atau tidak setuju? Lionel Messi adalah pemain terbaik di dunia. Setuju. Setuju, kenapa? Saya pernah lihat langsung. Keren banget. Oh berarti Om kemarin di El Clasico tuh pakai Barca. Iya dong. Tahu ya, Madridista. Amin. tapi ya nanti saya pernah lihat di YouTube juga. Ya. Jadi kan Barcelona itu terbentuk karena apa? Kenapa itu? Perlawanan. Oke, iya negara ya. Catalonia. Jadi emang itu sebagai simbol perlawanan. Itu sampai sekarang masih loh. Terhadap kerajaan. Jadi kalau di Spanyol itu yang ada real itu pasti ada hubungannya dengan kerajaan. Oke. Kalau yang nggak ada real? Nggak ada. Bukan. Itu kan makanya itu lahir dari perlawanan. Perlawanan, iya.
Tapi masih Sekarang belum diakui ya negaranya ini ya. Secara Sekarang pemilu sih sebenarnya udah itu Iya. tapi nggak diakui belum diakui ya. sama mereka gitu. Makanya pada waktu itu pemain-pemain Barcelona juga banyak yang bukan ke Spanyol, Iya. tapi ke Catalonia. Iya, Catalonia. Iya, Iya. Le, yang Ya. kedua. Agree to disagree. Kenapa? Setuju nggak Om? Kalau misalnya sepak bola kita terus menurun? Nggak. Kenapa alasannya Om? Ya kita kasih harapan dong, harus ada hope sama ketua PSSI kita itu. Iya. Saya yakin itu bisa membawa banyak teman-teman saya juga yang jadi pengurus sekarang. Ibaratnya ya mereka harus berubah dengan angin yang segar ini. Yang penting jangan yang kayak kemarin. Ya Ya kayak harus kemarin berubah. gimana? Kayak kemarin Harus gimana? berubah. Ya kayak kemarin gimana tuh? Banyak gimmicknya lah ya. Ya harus berubah, kalau Bener. kalau dia nggak berubah ya sama aja. Iya. Ya, kan kita lihat mudah-mudahan Erick Thohir kan jaringannya bagus, dia juga bisa ngelihat kali kalau ini cuma gini-gini doang dia pengurus kat gitu. Iya, Kalau iya. ada yang main kat juga enggak. Iya, langsung dikat-katin. Bahkan sampai kemarin yang Piala Dunia ya, dia sampai nyamperin FIFA kan Iya. Iya. untuk Yang nggak jadi kemarin itu. iya yang nggak jadi itu saya juga kemarin. menyayangkan ya. Heeh. Nah, sampai terakhir pun saya berharap ya harusnya selesai. Lu bayangin Piala Dunia U20 yang pasti yang Iya, saya jadi iya. U20 kan. 20. Sayang banget lu itu. Kosnya gede Iya. dibandingkan dengan opportunity yang kita. Bayangin kita nonton Piala Dunia. Iya. Kapan Belum lagi? pernah kan? Belum Iya, pernah. iya, belum pernah. Indonesia loh, Soalnya soalnya kan jauh-jauh. Terakhir masuk itu Piala Dunia Sebelum kemerdekaan. pas Hindia, lawan Uni Soviet apa gitu Iya. ya. Namanya Hindia. Iya, Hindia Belanda. Belanda. Iya. Ntar kita Sayang nonton banget. lah. Ada U19 ya nanti ya? 17. Oh 17 ya yang bakal Insya Allah masuk. jadi tuh ya. Iya, insya Iya Allah. mudah-mudahan jadi. Yang ketiga Ple. Lu dong, kan gua udah. Oke. Agree to disagree yang ketiga Om. Setuju atau tidak setuju? Kota Serang belum punya stadion yang layak walaupun ada bis. Setuju. Oh, setuju. Kenapa nih ya kan? Bis loh, Om. Banten International Stadium loh. Om. Gua tuh belum pernah loh nginjek rumput bis itu. Oh. Walaupun banyak undangan atau ngajak main di sana, gua nggak mau. Kenapa nggak mau datang? Om? Lu main bola kan? Iya, Lu main bola nggak? Enggak, Om. main kalau buat foto doang. Lu tahu dong rumput yang bagus yang kayak apa? Iya. Dan apa gunanya rumput itu terhadap efeknya sama permainan lu kan? Ya mohon maaf, itu kan yang di sana kan rumputnya mahal. Iya. Kalau diinjek-injek sama bukan pro kayak gua kan sayang. Oh, ini sedikit sarkas sebenarnya. ya asli ya. Gua juga kadang bukan apa ya. Foto-foto keren apa gitu. Iya. Lu aduh gimana ya? Yang disayangkan emang gini, ini stadion itu bagus, tapi tidak Di manage. bukan di manage, tidak disertai dengan Fasilitas-fasilitasnya. bukan fasilitasnya dulu, softwarenya, peraturannya. Oh, rules-rulesnya. Lu kan pernah lihat kan dulu bagaimana Raffi Data, terus Dewa United atau Iya. apa Data, tapi nggak jadi juga kan? Benar. Mau jadi home base di situ kan? Emang alasannya apa itu? Ya pasti karena infrastruktur atau segala Infrastruktur macamnya. Nomor sekian, tapi ya kalau tidak salah nih ya, belum ada peraturan yang mengatur itu. Oh. Misalnya peraturan daerah atau apa. Kalau mau nyewa gitu mau bayar. izinnya. Ya, bukan izinnya. Kan itu ya itu ada tata cara izinnya. Iya. Kalau mau pakai harus bayar berapa. Ke dapat siapa, apa aja. Iya, gitu iya, ya. itu belum ada. Iya. Jadi kan kalau kita mau nyewa kan biasanya kalau di misalnya contoh stadion MY, kalau mau nyewa kan misalnya bayar berapa 10-15 juta. Ada peraturannya. Iya. Di sana mau bayar nyewa berapa? Tahu nggak? Enggak. Saya juga nggak tahu. Ke siapa Iya, juga iya, nggak iya. tahu. Iya. Makanya ketika Belum jelas. mohon maaf ya, ketika ada yang main bola di situ kan tanda tanya. Lu bayar ke siapa? Apakah pungli? Atau orang dalam. Gue minum dulu. Iya emang haus Om sekarang Om. Sorry, haus. Tapi kenapa Om, maksudnya dalam arti gini? Kan itu kan sudah diresmikan Iya. sama yang sebelumnya gitu kan. Kalau belum ada peraturannya, kok buat apa gitu Om si bis ini? Jadi kan tahu bisnis properti? Iya. Orang belum jadi aja udah ada yang bayar. udah ada yang bayar dan udah ada akadnya bla bla blanya. Hmm. Harusnya itu juga seperti itu. Pembangunan jalan peraturannya dibuat. Jadi Seiringan. ya peraturannya untuk gimana
menjualnya, menyewakannya. Iya. Jadi barang-barang ketika jadi ini softwarenya udah hardware-nya beres, softwarenya beres. Berarti seharusnya itu PR siapa Om? Ya pimpinan kita. Pimpinan kita. Iya. Waktu itu harusnya bareng-bareng. Makanya sekarang juga ini diharapkan ya membuat terobosan lah beliau ini gitu. Agar bisa dimanfaatkan. Makanya ketika kemarin ada ke saya tuh, Ji itu kalau U17 gimana kalau kita usulkan bis? Ya usulin aja saya bilang. Kira-kira bisa ya? Ya Susah. Susah kan belum ada peraturannya. Iya. Legal standingnya nggak ada misalkan kan. Iya, mau ke ternyata siapa? emang belum ada peraturan makanya gagal jadi home base itu ya. Nggak tahu ya, setahu saya belum ada gitu. Makanya kalau misalnya ada peraturannya kan orang mau nyewa mau apa tuh ada semua. Iya. Jadi kalau masalah akses bla bla itu nomor sekian. Yang penting ada perdanya dulu atau apa dulu. Itu sebenarnya proyek benar pure pemerintah atau ada investor swasta? Pemerintah. Pure pemerintah. Ya, tapi emang bukan investor ya. Dulu tuh apa ya? Ada pinjaman apa gitu SME atau apa. Dan itu sempat motong tunjangan kita tuh. Kalau nggak salah ya. Makanya saya tuh itu rumput bagus, gua itu rumput kita. Rumput kita. Pakai duit kita itu. Iya. Oh iya. Berarti sampai sekarang masih bias. Iya, menurut saya soalnya kan misalnya kita pengen event besar ya. Kan banyak tuh yang teman-teman nggak tahu di media sosial. Kenapa nggak pakai bis? Kenapa nggak pakai bis murni? Kalau bis murni sering. Iya. Ugal-ugalan. Ya harus mudah-mudahan lah bisa ada secepatnya. Karena biar dimanfaatkan. Tapi memang sudah udah digodok gitu Om. Mudah-mudahan sih saya kurang paham ini. Ya. Tapi mudah-mudahan saya sih positive thinking bisa. Harus lah. Taunya malah jadi buat tempat konser gimana tuh? Nggak masalah, tapi kan rumputnya diinjek-injek. Ditutup dong. Iya, saya digulung dong. Bukan digulung, saya lihat di YouTube tuh waktu nonton Metallica di GBK tuh ditutup dulu. Nah, Jokowi waktu ditutup. Iya. Ditutup dong, di cover. Tapi kan ditutup tetap pakai injek. Iya. Ya yang kuat apa bahannya? Tanya deh sama. Oh, berarti seginilah ada ininya. Ada levelnya. Gitu. Ada levelnya. Iya. Gue kira dicor dulu gitu. Susah dong. Iya, kan bisa kan, ya kan. Agree to disagree yang terakhir. Oke. Ya. Setuju nggak sih Om, anak muda itu mageran? Enggak juga. Sedikit lah. Ada sih, tapi enggak juga. Enggak juga ya? Enggak semua ya. Sangat disayangkan menurut gua kalau muda mager. Kalau kayak gua mager nggak apa-apa. Iya. Udah tahu semua lah. Udah tahu perutnya lah ya. Udah paham lah perutnya gimana. Tapi kalau anak muda mager tuh sayang banget. Iya, sayang banget. Jadi kan ada siklusnya kan kalau lagi muda tuh produktif, energi ada, uang nggak ada. Iya. Lu carilah jalannya. Oh, cari ke orang tua. Ya, singkat cerita kalau kayak gua tuh misalnya uang ada, tapi energi nggak ada. Nggak ada, iya. Makanya dorong aja anak muda kayak gitu. Iya. Udah waktu rebahan namanya. Iya. Karena kan sekarang kan kita selalu dikonsumsikan dengan game, dengan yang kalau mau makan aja. Juga, tapi emang game itu mager ya. Saya waktu ngebina anak e-sport, ada olahraganya itu. Bener kan, e-sport kan udah ada nasional juga. Sekarang mah udah banyak. Dunia makanya. Organisasi udah banyak. Hadiahnya juga gede-gede loh, miliaran. Dulu mah mana ada. Jadi pertama kali saya ngadain event Piala Andika Hajurmi dulu, Pak Wagub tuh. Itu yang hadir 1.000 orang lebih loh. Itu. Yang menghujat banyak, tapi yang nge-share, nge-reshare dan ngajak kuy lebih banyak lagi. Iya, karena anak mudanya sekarang banyak daripada orang tua yang nggak seneng. Tapi bagaimana caranya untuk misalkan meyakinkan orang tua itu terhadap game ini? Sekarang mah hadiahnya gede-gede. Miliaran loh. Miliaran. Iya. Dota 2 itu miliaran itu. Dan sekarang saya lihat di dunia pendidikan sekarang udah mulai ada Eskul. Ya, bukan eskul, penerimaan murid baru dari jalur e-sport, jalur prestasi. Oke. Saya melihat keren nih. Jadi misalnya ada karena prestasi sepak bola, e-sport itu nilainya lebih loh. Iya. Kayak anak saya juga ibaratnya di sekolahnya alhamdulillah ngedukung untuk olahraga atau apa gitu. Berarti udah jadi atlet ya, gamers itu ya? Harus. Iya, atlet loh. Apapun itu atlet. Iya, atlet gamers. Padahal mah rebahan, main game gitu ya. Tapi nggak emang sulit loh, game itu sulit loh. Iya, nah makanya kenapa disebut e-sport, ada sportnya. Karena harus ada olahraganya. Mageran kalau tanpa fisik itu kayak tadi tuh, nanti capek, akhirnya nggak kuat ini. Iya, nggak konsen. Nah, akhirnya
bubar. Iya. Masih sehat, kita konsentrasi kan, itu Benar. baru ke situ dia bisa lebih. Sama kayak catur kan? Iya. Iya. Kan itu mah versi sebenarnya dari perubahan zaman aja Iya. dari catur ke e-sport. Tuh kan catur. Main catur ada. Iya. Jangan selalu catur itu. Kemarin gua nonton di Netflix tuh ada the Coldest Game. Mm-mm. Backgroundnya tahun 62, waktu perang dingin Amerika dengan Soviet. Iya. Itu yang nentuin itunya catur loh. Benar. Iya. Oh. Karena banyak strategi di catur itu kan. Iya. Perang itu. Itu Min lagi main tuh, Min. Mm-mm. Kan Umin itu kan temennya Enigma. Enigma ya. Enigma apa? Itu yang tahu Oh, yang kode-kode itu. kode-kode. Iya, Kalau iya, Enigma, iya. tanya ke gua dong. Apa? Jadi itu suatu grup vokal. Ada lagunya Return to Innocence. Jadi cari dan browsing. Oh, band itu ya, Om ya. Apa ya? Musik zaman 90-an. Ternyata banyak versi ya. Mungkin Pak Yopi itu Enigma kode. Iya. Ini band. Kalau gue taunya Dota 2. Enigma itu karakter hero yang bisa ngeluarin black hole. Oh. Kalau yang kayak terbaru tuh Enigma tuh nama klub lah. Ada Enigma. Nama klub di? Di daerah Tenggara ada. Oh iya, iya tahu itu. Ternyata Itu tahu. banyak risetnya juga ya. Iya, itu tahu kalau itu. Iya benar Enigma betul. Nah nih Om, ada nggak nih Om kata-kata yang keren yang memotivasi Iya, nih biar anak-anak muda lebih bisa bangkit dan lebih bisa semangat lagi Om? Ya satu jangan mager, lu punya waktu dan tenaga, ya manfaatin lah, mumpung masih muda tuh lu cari tahu lah. Tapi jangan lupa, jangan cari tahu seenaknya. Ketika lu emang butuh ini ya lu harus tanya sama yang lebih tahu dan lebih tua, jangan takut. Karena ya itu saya bilang, pengalaman itu bukan guru yang terbaik tapi jahat. Agar kita tidak mengalami pengalaman hal yang pahit, Buruk ya. mending nanya. Iya. Nanya, nanti dikasih tahu tuh, oh lu gini, kamu begitu, kamu begini. Dan ini kalau anak-anak muda yang merasa punya bakat Iya. gitu, dan kayaknya keren nih visi misinya Haji Rocker Foundation nih. Jangan coblos gua. Mau kemana gitu? Mau coblos aja Rocker. Jangan. Nggak boleh ASN ya. Nggak Nggak boleh. Nggak boleh, lagian gua nggak nyalon. Lagian gua nggak nyalon. Mau nyoblos siapa coba? Kan cowok. Iya, Nyalon iya. sama cewek. Iya. Enigma. Enigma. Gimana Om kalau mau gabung ke? Iya. Ya, sebetulnya kita terbuka, bukan gabung ya, hayu aja bareng-bareng lah sama-sama. Oh bisa Om. Misalnya ada yang nonton, oh iya pengen lah. Iya. Bisa Iya. gabung ke. Saya ada website hajirocker.com, terus ada nomor telepon, ada WA saya pegang langsung, kemudian ada medsos, saya sharing-sharing aja. Iya. Banyak kok yang bahkan saya nggak kenal, tapi saya lihat asik nih, saya support gitu. Nggak gede-gede, tapi yang penting dia jalan. Benar. Contoh misalnya ya ada gitaris idola saya tuh, ada di Bogor. Eros. Main. Bukan, dia YouTuber keren. Karena saya senang soundnya tuh sound 90-an. Oh, Gitu. klasik itu. Lu pasti mikirnya Alit Bata kan? Alibata. Ya ibaratnya ingin sederhana sih, membuat mimpi mereka jalan gitu. Gitu lah. Iya. Jadi kita fokusnya tuh misalnya bukan hanya uang. Misal ada yang datang tuh kita diskusi. Ya udah, eventnya apa aja, sambil ada manajemen, transfer pengetahuan. Oh gini. Yang penting tuh apa yang dia mau jalan. Misalnya, aduh ada lagu nih. Iya. Tapi nggak tahu mau kemana. Atau butuh Rekaman. kemana, atau mau record misalnya ya kurang dana, atau ada masukan gimana. Ayo, jadilah karya gitu. Jadi based on atau hang on to harus jadi karya, create jadi karya. Iya. Kalau udah punya karya kan siapa tahu bisa, saya berharap tuh dia bisa menjual diri dia. Bisa di blow up lah ya. Follow up gitu-gitu loh. Tapi boleh Om menjual diri dia Om. Karya dia. Karya. Oh iya. Iya siapa tahu kan ke Haji Rocker Foundation, siapa tahu dikasih duren sambil ngopi. Om ya. Iya. Oh ya, Om. saya jamin kalau mas saya makan durian yang seger.
Tapi ada produk juga, menjual produk kopi dan durian. Kalau kopi ya, kalau durian sih Apa nama biasa kopinya? saling endorse aja kita. Oh. Jadi ada yang beranggapan sama saya tuh punya semua. Kayak misalnya saya posting di kafe apa ngopi gitu. Iya. Disangka saya yang punya Yang punyanya. Padahal enggak. Kita saling endorse aja. Terus ajak kumpul dulu mah. Pokoknya saya mampir tuh suka mampir ke tiap-tiap ini. Oh. Dan saya ya karena itu head traktir tuh misalnya. Padahal traktirnya nggak langsung bayar saat itu. Saya bilang nanti sambil jalan ya transfer bagaimana ngasih tau. Disangkanya saya yang punya, nggak bayar. Kan saya bayar pas pulang. Oh iya Gitu. iya. Dikirain BA freelance gitu Om. Oh, Brand ambassadornya kan? Oh iyalah. Iya kan? Emang setelah kita bikin festival kopi yang pertama tuh 2019 waktu di Kabupaten Serang, Iya. di Pendopo, itu keren banget tuh. Setelah itu tuh euforia semua bikin kedai-kedai. Oh iya. Jadi kalau dulu waktu ingat saya tuh 2015 tuh hanya ada beberapa kafe yang besar, Iya. kafe. Apa Om? Orang Sunda. Sunda emang begitu. Kita sudah biasa. Karena kita itu biasa biasa. gitu, martabak juga Jadi pakai dulu kape. Dulu gaya banget kalau pengen buka coffee shop itu nyewa ruko, mesin Iya. besar, Harus mahal gitu kan. 2 atau 3 tahun, taunya berat. Mm-mm. Saya dulu tuh ada waktu itu bukan endorse ya, udah bikin aja yang penting dimulai. Iya. Kayak liriknya apa? Coldplay itu. If you never try, you never know. Oh iya. Oh iya. Jadi akhirnya bikin secara manual semua. Dan masih bertahan sampai sekarang tuh Padepokan Kopi itu. Dan setelah kita festival tuh banyak sekali kedai-kedai kopi. Yang Terus baru bebas ya. lo mau ngopi di mana banyak. Bahkan termasuk kita habis pameran itu festival itu mengenalkan bahwa Bandan punya kopi. Wah. Mm-mm. Iya. Kita punya kopi. Emang Aceh doang punya gayo. Iya. Banten Kita punya juga apa? punya gaya. Bagus. Nah, sekarang kita ajak tuh harus gaya dong dengan local pride kita. Benar. Event misalnya apa namanya, emang secara kualitas masih jauh lah. Tapi ada bakat ke sana. Tapi yang lebih menurut gua keren itu adalah kita harus bela dan beli produk petani. Bela dan beli loh. Iya, bela dan beli. Bela Bela. Bela Safira. Belanya orang Bali ya Iya, kan. Tapi kenapa harga kopi itu ditentukan oleh Brazil gitu Om? ya karena ya itu dia pegang produksi ya banyak ya. Gitu. Mau monopoli justru itu lah. maksud saya gini. Lu bayangin loh kopi dari mereka tuh enak, Iya. bisa murah sampai kita gila kan. Iya kan? Lu gimana nasib petani kita nanti? Aduh, nggak ada yang beli. Karena ada itu. Di Brazil. Bukan karena itu, nggak ada yang beli. Karena si konsumen lebih senang Brazil. Iya. Saya tanya, lu mau ngayain orang Brazil? Negara orang. Apa orang sini? Orang sini. Orang kita. Iya. Karena kalau kita ngayain orang sini, ya itu nanti efeknya banyak. Benar. Misalnya, Beberapa layer ya. dibeli nih sama gelas kosong gitu. Mm. Alhamdulillah berarti saya produk saya ada yang beli nih. Berarti saya mau semangat nih nanam. Iya. Kalau nanam itu tidak hanya ke kopinya. Kalau nanam itu dia menghasilkan oksigen juga, Pak. Oh iya Iya, benar. jadi aktif semua dan kita hijau. Iya, Asri iya, gitu iya, loh. iya. Karena memang sudah banyak sekali isu Jakarta ini, beberapa daerah Serang, Tangerang itu sudah tidak layak untuk Ya dihirup. itulah alasannya. Karena tidak ada petani kopi. Bukan yang punya Microsoft siapa? Bill Gates ya? Bill Gates. Alasannya Bill Gates itu sekarang ke pertanian. Karena Jakarta. Wah, gokil. Cuma gara-gara Tahu kan Jakarta. tandanya mereka kalau udah arahnya ke sana? Betul. Krisis pangan. Krisis pangan. Wah, itu Iya kan? lu ngomong sama gua. Iya. Karena ketahanan pangan ya ini gua lah. Iya. Maksudnya atau gua mau apa tadi ya? Krisis pangan, terus tadi Bill Gates apa lagi? Iya. Oh ya, gua mau ngomong gini. Tahu nggak? Negara kita kan negara agraris. Iya. Terus ada daerah-daerah yang hutannya lebat kan. Kita tuh dapat kompensasi Iya. dana apa namanya? Bukan oksigen apa hidrogen apa gitu ya. Dari negara-negara Eropa. Oh. Ada kompensasinya tuh. Dia ngasih ke pemerintah agar menjaga itu. Karena itu untuk menyelamatkan keseimbangan. Iya, karena kita kan dulunya paru-paru dunia. Nah, mungkin sekarang bronkitis. Bahkan ngerokok. Mohon maaf kali. Bola tuh apa sih? Saya Ini bener gimana ya mau diobrolinnya ya? Apa namanya? Karbon. Karbon dioksida. Oh, dana karbon. Itu gede loh. Bener-bener. Apalagi Kalimantan itu kan paru-paru dunia Iya. itu. Karena dulu pernah ada
namanya Menteri Pertahanan. Tahu ya pertahanan yang mana tahu ya? Prabowo apa Prabowo? Nggak jadi. Sip. Kan tadi Menteri Pertahanan ya. Iya kan gue nungguin. Enggak. Enggak. Iya makanya kan nungguin ya gitu ya. Aduh. Berarti seru banget kan? Berarti Kalau Om, gitu. nanti kalau misalnya ini bisa langsung DM ke Instagram aja Om ya. Apa nama Instagramnya Om? Haji Rocker. Haji Rocker. Nongolnya di mana Om? Kira-kira Om? Nongolnya di mana nongolnya? Nongolnya ada di mana? Di sini apa di sini gitu? Oh. Keliling-keliling Iya mau gitu. keliling-keliling gitu. Bebas Om. aja, bebas. Oh bebas, berarti bebas. Oh, berarti ada di sini. Ada di sini juga. Iya, Gitu. biar ya. tukang Oh, edit. Om. Nah, Tuh di situ tuh ada lagi di situ. Ya. Oke, sudah seru banget nih kita ngobrol sama Om Asep Mulia. Ya. Iya, Asep atau Mulia. Haji Rocker. Atau Haji Rocker ya kan. Pokoknya Ya. buat lu semua jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. subscribe. Ya kan? Karena Subscribe, ya. support dari kalian untuk menonton video ini Ya. sangat berarti buat Gelas Kosong. Ya, ya. Benar. Dukung terus produk lokal. Ya, lokal pride. Local Local pride. pride ya kan. Ya. Le. Ya, sebelum kita menutup acara ini, Om, kita punya jargon. Apa tuh? Gelas kosong. Ha. Gelas kosong? Ha. Ha. Nah, gitu ya. Oke, aman ya? Aman ya, aman. Ya, closing. Oke, kita closing aja. Terima kasih buat semua. Gelas kosong. Ha!